bahwasannya semua ini adalah merupakan khisalit taqwa, bagian daripada taqwa bi'ainiha, taqwa itu sendiri. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi albir adalah at-taqwa. Wa amma taqwa. Sekarang setelah kita membahas albir, kita bahas at-taqwa. Adapun taqwa fa haqiqatuha, hakikat taqwa itu ialah disebutkan oleh beliau al-amalu bi ta'atillahi, beramal dengan amalan dalam rangka taat kepada Allah. Imanan, dia amalkan itu dengan iman. Wahtisaban, dan dia amalkan dengan ihtisab. Ya, ihtisab secara bahasa maknanya perhitungan. Dia amalkan itu dengan iman, dengan ikhlas, dan dengan perhitungan. Yani punya hitungan tujuan dan untung rugi. Secara bahasa nanti kita terangkan dalam pengertian yang pengertian ihtisab itu bagaimana. Baik dalam perkara amran wa nahyan, maupun dalam baik dalam perkara perintah-perintah Allah maupun dalam perkara apa? Larangannya, beramal dengan itu, dengan iman dan dengan ihtisab. Fa yaf'alu ma amara Allahu bihi imanan bil amri, maka seorang yang bertakwa itu ialah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan iman, dengan keimanan terhadap bil amri, terhadap perintah itu, bahwa perintah ini pasti benar dan pasti baik. Wa tasdiqan biwa'dih, dan yakin membenarkan dengan tasdik terhadap, membenarkan terhadap janji Allah. Kalau kamu menjalankan perintah ini, kamu akan mendapat ini. Kalau kamu menjalankan kewajiban ini, kamu akan dapat ini. Nah, dan termasuk anjuran dalam hal ini ialah yang ngantuk supaya berwudu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi kemarin apa tentang iman itu? At-tasdiq wa ta'ah, ya. Mengandung dua unsur iman itu. At-tasdiq wa ta'atu. Tasdiq membenarkan, yakin kebenaran janji-janji Allah, dan taat kepada perintah Allah. Ya. Wa yatruku ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang daripadanya, meninggalkannya imanan bin nahi, karena beriman kepada larangan itu. Wa khaufan min wa'idihi, dan karena takut dari wa'id itu ancaman. Kalau wa'ad itu janji, janji surga, janji rahmat, janji barokah, janji fadl, keutamaan. Itu wa'ad namanya. Kalau wa'id, ancaman, ancaman adab, ancaman neraka, ancaman kehinaan, ancaman kutukan dan sebagainya. Ini namanya babul wa'ad wal wa'id. Bab tentang wa'ad, janji-janji keutamaan dari Allah,
wal wa'id, dan ancaman dari Allah. Seorang yang beriman itu ialah tasdik, membenarkan al-wa'ad wal wa'id ini, meyakini bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah dalam bentuk surga dan rahmatnya dan keutamaannya dan sebagainya itu, nah, membenarkan itu semua. Wal wa'id, dan juga membenarkan ancaman-ancaman yang Allah beritakan itu. Nah, jadi kemudian orang yang bertakwa ini karena percaya dengan ancaman-ancaman Allah, ya, maka dia khaufan min wa'idi, takut dari ancaman Allah. Jadi meninggalkan larangan karena takut, mentaati perintah Allah karena percaya bahwa janji Allah akan tertunai, diberi surga oleh Allah, diberi rahmat, diberi pahala dan sebagainya. Percaya itu. Nah, kalau orang itu seperti apa yang diomongkan oleh orang-orang sufi, mengatakan, dibagi-bagi oleh mereka, orang itu ada tingkatannya, kuli katanya, itu tingkatan rendah katanya dia, yaitu bekerja untuk dapat imbalan. Jadi kalau orang itu beramal saleh atau meninggalkan larangan Allah hanya semata-mata karena mengharap imbalan dari Allah, atau karena takut dari ancaman Allah, itu masih tingkat rendah katanya. Astagfirullah. Justru yang takwa seperti ini dibilang tingkat rendah. Adapun orang yang tingkatannya itu sudah tinggi, katanya, dia beramal soleh karena tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. La ilaha illallah, sombong bener ya. Hanya karena cinta kepada Allah sehingga tidak mengharapkan apa-apa dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena tidaklah karena takut dari ancaman-ancaman Allah. Luar biasa. Jadi meninggalkan larangan itu hanya karena cinta semata kepada Allah. Ini pandangan zindiq. Zindiq itu artinya orang yang menyembunyikan kekafiran tetapi berkamuflase dengan menampilkan keislaman. Ya. Seorang muttaqin, seorang yang bertakwa itu menjalankan perintah-perintah Allah karena memang mengharapkan janji-janji yang Allah berikan. Allah memberitakan janji-janjinya, siapa yang menjalankan ini akan mendapatkan ini, karena memang Allah menghendaki supaya kita mengharapkan janjinya. Kalau Allah tidak menghendaki agar kita mengharapkan janjinya, tidak bakal Allah memberitahukan tentang janjinya. Maka dalam rangka kita beriman kepada janji-janji Allah itu, kita mengharapkannya, ya, mendapatkan apa yang Allah beritakan melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya, yaitu melalui hadis. Ya, jadi bertakwa itu ialah karena khauf warraja, karena takut dari azab Allah sehingga meninggalkan larangannya, dan raja karena berharap kepada pahala-pahala, janji-janji keutamaan yang Allah berikan, sehingga dia menjalankan perintah Allah itu. Lebih lengkap lagi, karena cinta kepada Allah. Ini
sudah tambah lengkap lagi. Jadi karena khauf, karena roja, karena mahabbah, karena cinta, ini lebih lengkap lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya. Nah, itu mestinya orang yang bertakwa. Kama qala Talq bin Hubaib, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Talq bin Hubaib. Talq bin Hubaib ini imam dari kalangan tabi'in, juga termasuk orang yang ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan dibunuh dalam masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana Talq bin Hubaib menerangkan rahimahullah pengertian daripada takwa. Beliau menyatakan, idza waqa'atil fitnatu fadfa'uha bittaqwa, kata beliau. Bila terjadi fitnah, maka tolaklah fitnah itu dengan takwa, dengan meningkatkan ketakwaan. Qalu wa mat taqwa, para murid-murid beliau tanya, apa itu takwa wahai Talq? Beliau menjawab, qal an ta'amala bi ta'atillahi ala nurim minallahi, bila engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas nur bimbingan dari Allah, tarju thawab Allah, engkau beramal dengan ketaatan itu di samping di atas ilmu, juga dengan mengharapkan, engkau mengharapkan tarju, engkau mengharapkan thawab Allah, pahala dari Allah. Ya. Naam. Wa an tatruka ma'siyatallahi, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas bimbingan ilmu dari Allah, takhafu iqab Allah, karena engkau takut dari iqab, hukuman Allah. Itu takwa, menjalankan perintah Allah dengan ilmu, yaitu ketika mengerti dan memastikan secara ilmiah dalil-dalil memang ini diperintah, maka wajib, maka dijalankannya. Lah kenapa kok menjalankannya setelah mengerti bahwa ini memang betul-betul perintah Allah? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini roja namanya. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya, dengan kepastian bahwa itu memang dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena dalilnya jelas demikian. Maka berarti ini pasti dilarang. Karena pasti dilarang, maka dia tinggalkan. Kenapa kok meninggalkannya? Karena khauf, takut dari iqab Allah, dari adab Allah. Nah, itu takwa. Jadi jelas mempunyai apa? Ar-raja wal khauf. Ya, harapan dan ketakutan. Ya. 6. Itu pengertian takwa sebagaimana yang diterangkan oleh Talq bin Hubaib. Diterangkan pengertian takwa oleh imam lain, yaitu Abul Aliyah rahimahullah, imam dari kalangan tabi'it tabi'in. Abul Aliyah menerangkan
tentang taqwa. At-taqwa ayyuta' Allah wa la yu'sa wa yudhkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfar. Taqwa itu ialah Allah ditaati dan tidak didurhakai, Allah diingat, zikir ya, diingat pada Allah dan tidak dilupakan, Allah disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari. Kalau dalam pengertian Talq bin Hubaib tadi, 3 pengertian takwa itu, yaitu beramal dengan ilmu, yaitu dengan nurullah ya, cahaya Allah, ilmu maksudnya. Kedua, dalam beramal itu mempunyai raja, harapan kepada pahala Allah. Dan yang ketiga, yaitu mempunyai khauf, rasa takut dari ancaman azab Allah. 3 pengertian takwa: al-ilm, al-amal bil-ilm, beramal dengan ilmu, kemudian al-khauf dan ar-raja. Sedangkan dalam pengertian Abul Aliyah ini, takwa mengandung 3 pula. Apa? At-ta'ah, ya, wadzikir, dan yang ketiga wasyukur. Nah, dan ini semua adalah saling melengkapi dari pengertian at-taqwa. Ya, apabila terjadi fitnah, maka hendaknya kamu bertakwa, kata Talq bin Hubaib. Karena memang kalau sudah fitnah, yang bisa jeli mengerti ini benar ini salah hanya orang yang diberi oleh Allah ketakwaan, keikhlasan. Sebab kenapa terjadi fitnah? Karena hawa nafsu yang membuat kabur permasalahan, sehingga orang cenderung untuk zalim, tidak bisa berbuat adil. Nah, untuk itu, supaya kamu selamat dari kezaliman, selamat dari syubhat, selamat dari kekaburan, maka hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Kita masuk kepada pengertian apa itu iman, apa itu ihtisab. Nah, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-iman wal ihtisab wa hadha min ahsani ma qila fi haddit taqwa. Keterangan daripada Talq bin Hubaib ini tadi, hadha yakni keterangan Talq bin Hubaib tentang takwa itu, min ahsani ma qil, dari termasuk dari ahsan, perkara yang paling baik dari apa yang qil, apa yang dikatakan, fi haddit taqwa, tentang definisi takwa. Ya. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim menerangkan, fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Karena setiap amalan, kulla amal, setiap amalan, la budda lahu, haruslah bagi amalan itu mempunyai apa? Min mabda', dasar. Kenapa kamu beramal seperti ini? Oh, karena dalil ini dalilnya. Ini namanya mabda', dasar. Hah? Kenapa kamu tidak berbuat itu? Oh, karena dalil ini. Begitu. Dan harus punya ghayah. Di samping harus amalan itu dibangun di atas mabda', di atas apa? Dasar, dalil, juga ghayah, tujuan. Untuk apa kamu beramal ini? Untuk apa tadi?
mengharap pahala dari Allah dan takut dari iqab Allah, ancaman hukuman Allah. Punya ghayah. Setiap amalan harus punya mabda dan punya ghayah. Mabdanya harus benar, ghayahnya harus benar. Ya. Nah, makanya dikatakan apa? Ahlus sunnah wal jamaah itu mada? Prinsipnya Ahlus sunnah wal jamaah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini mabda. Ini dasar pijakan, yaitu berilmu dulu, mengerti dulu dalilnya, dasar-dasarnya, pengertiannya sebelum qablal qaul, sebelum berkata, wal amal, dan sebelum berbuat. Kenapa kamu menyatakan demikian? Ya kelihatannya memang gitu. Tuh kelihatannya. Jangan kamu hanya kelihatan dan kelihatannya. Ya, harus punya mabda, punya dasar, dan punya ghayah, keikhlasan kepada Allah semata, bagi Allah semata. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan, maka tidaklah dianggap satu amalan itu sebagai amalan taat, dan tidak pula dianggap sebagai amalan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dianggap sebagai amalan taqarrub kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Hatta yakunu masdaruhu, sampai betul-betul sumbernya, masdar itu sumber pengamalan itu ialah anil iman, berasal dari iman. Fayakunul ba'ithu alaihi, sehingga jadilah al-ba'ithu alaihi, sebab pertama yang membangkitkan orang itu beramal, al-ba'ith yang membangkitkan orang itu untuk beramal, huwal imanul mahdhu, semata-mata karena iman. Ya, nah ini perkara hati, hanya Allah yang tahu. Amalan kadang-kadang sama persis, perkataan persis sama, perbuatan persis sama, tapi berbeda di hadapan Allah. Yang satu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang satu nol, tidak ada nilainya. Bisa demikian karena mabda'nya dan ghayahnya tadi. Karena yang satu ada iman, yang satu tidak ada iman. Ya, maka tidaklah amalan itu dianggap sebagai ketaatan dan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali kalau amalan itu betul-betul digerakkan oleh iman. Lala ada, bukan karena kebiasaan. Ya, kenapa kamu sholat 5 waktu? Ya memang dari nenek moyang kita sudah begini. Terus bagaimana? Nah ini namanya adat. Ya dapat pahalanya dari nenek moyang. Ya, tetapi kalau seorang itu beramal dengan iman, dapat pahalanya dari Allah, yaitu mempunyai dasar, mempunyai mabda yang benar, dan mempunyai ghayah yang benar pula. Nah, walal hawa, bukan karena hawa nafsu. Dan sulit, amat sulit membedakan antara keinginan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan berdasarkan ikhlas. Sama-sama marah, persis sama,
Dan bisa juga dikatakan saya marah ini karena agama, bisa. Tapi terselip di hati karena hawa, karena saya ngelamar anaknya nggak diterima, umpamanya, bisa. Tapi tidak dinyatakan yang itu, tapi yang dinyatakan kebetulan memang dia mempunyai perkara yang bisa kiranya dijadikan alasan untuk memarahi dia, menyatakan, melampiaskan kemarahan dan kebencian. Nah, tumpangi jadi itu hawa. Bahayanya coba. Yang dalam hal ini dengan takwa orang bisa mengerti, oh saya ini karena apa marah ini, begitu. Cinta juga dengan hawa, dan dengan iman itu bedanya tipis sekali. Dengan takwa orang mengerti, oh ini hawa. Hawa yahwi ila jahannam, al-iman ya'manuhu minan nar. Kalau orang dengan hawa, yahwi bihi ila jahannam, akan menjerumuskan dia dengannya ke jahannam. Kalau dengan iman, ya'manuhu anin nar, akan mengamankan dia dari api neraka. Kan jauh sekali perbedaannya. Tetapi di dalam penampilan itu tipis sekali perbedaannya dan sulit untuk dimengerti, kecuali orang itu pandai-pandai mengoreksi diri dengan takwa, dalam cinta, dalam benci, di dalam kemarahan ataupun di dalam kesenangan. Semua itu tidak dinamakan ta'ah dan tidak dinamakan qurbah, kecuali dengan iman semata, mahad semata. Lal ada walal hawa wala talabil mahmadah, tidak pula dengan talabil mahmadah, mencari pujian, ya. Wal jah, demi kemegahan, demi kehebatan, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya itu. Banyak amalan-amalan agama yang orang bisa dalam amalan itu sulit untuk dibedakan antara ikhlas dan al-jah, demi kemegahan. Contohnya sedekah. Ini sulit dibedakan antara seorang yang bersedekah dengan habis-habisan sama hartanya, yang ikhlas, dengan yang mencari pujian dan kemegahan. Sebab amalannya sama, yang menyebabkan, yang mengundang pujian dan kekaguman banyak orang. Dai berdakwah, apalagi omongannya itu mengagumkan banyak orang. Ini sulit untuk dibedakan antara orang yang berdakwah demi mencari pujian dan kemegahan sama orang yang ikhlas karena Allah. Karena memang amalannya yang disampaikannya kebetulan mengundang kekaguman banyak orang. Berjihad di jalan Allah juga sulit untuk dibedakan antara orang yang mencari pujian dan orang yang ikhlas. Karena mau tidak mau perbuatannya itu pertempuran dengan gagah perkasa, dengan gagah berani, tempur, masuk, karun wafar, maju mundur dalam pertempuran menghabisi musuh
sulit untuk dibedakan antara orang yang mencari pujian dan orang yang ikhlas. Nah, hati-hati. Dalam amalan agama ini banyak amalan-amalan yang sulit orang itu membedakan antara semuanya. Antara yang jelek yaitu dengan hawa, dengan apa tadi? Mahmadah untuk cari pujian, atau jah cari kemegahan, dan yang benar-benar ikhlas karena Allah. Mada adanya penyimpangan niat. Barangkali pertama dia berangkat ikhlas, tapi ketika dalam perjalanan itu membuat orang kagum, akhirnya dipuji-puji, melenceng niatnya. Nah, itu terjadi. Ya. Balla budda ayyakuna mabda'uhu mahdul iman. Bahkan tidak boleh tidak, la budda, tidak boleh tidak, ayyakuna mabda'uhu, untuk menjadi mabda'uhu, dasar pijakannya, ialah mahdul iman, semata-mata iman. Ya. Wa ghayatuhu thawabullahi ta'ala, dan ghayah, tujuan akhirnya adalah thawabullahi ta'ala, pahala Allah yang maha tinggi. Wa ibtigha'a mardhatih, dan mengharapkan ridha Allah. Wa huwal ihtisab. Nah, inilah yang namanya ihtisab. Ketika seorang beramal dengan mabda' yang benar, ya, ini namanya iman, dan dengan ghayah, tujuan yang benar, dan ini yang dinamakan ihtisab. Ya, jadi dasarnya benar, ya, dan tujuan akhirnya benar. Ini namanya imanan wahtisaban, gandeng. Iman dan ihtisab. Mabda' yang benar dan ghayah yang benar. Nah, walihada kathiran ma yuqranu baina hadainil aslaini. Oleh karena inilah, kata Ibnu Qayyim, kathiran, banyak sekali kita dapati dalam ayat Quran ataupun hadis yang yukran, digandengkan, baina hadainil aslaini, di antara dua pokok tersebut. Fi mithli qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wahtisaba. Nah, ini digandengkan, siapa yang berpuasa, shama, berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, imanan, dengan iman, wahtisaba, dan dengan ihtisab, yaitu tujuan mabda' dan tujuan yang benar. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaba, juga Nabi menyatakan, siapa yang qama lailatal qadri, siapa yang melakukan qiyamul lail, melakukan tarawih pada lailatul qadri, pada malam qadar, imanan wahtisaba, juga dengan iman dan ihtisab, dengan mabda' yang benar, dasar yang benar, dan ghayah yang benar. Wa nadhairuh, dan yang semisal itu banyak kita dapati di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Faqauluhu, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam membahas definisi takwa daripada Talq bin Hubaib tersebut,
ialah qauluhu, pernyataan Talq bin Hubaib, ya, pengertian takwa ialah beramal ala nurim minallah, di atas nur dari Allah, isyaratan ilal aslil awal. Ini adalah isyarat kepada pokok yang pertama, wahwa, yaitu al-imanul ladzi huwa masdarul amal, iman yang merupakan masdarul amal, sumber daripada amal. Wassababul ba'itsu alaih, dan sebab yang ba'its, yang membangkitkan orang beramal atas amalan tersebut. Wa qauluhu tarju thawaballah, dan pernyataannya bahwa di samping ala nurim minallah, engkau tarju, mengharap thawaballah, mengharap pahala dari Allah, isyaratan ilal asli tsani, isyarat kepada pokok yang kedua, yaitu apa? Wahwal ihtisab. Al-ihtisab tadi apa pengertiannya? Wahwal ghayah, tujuan akhir daripada amal itu, ya. Allati li ajliha waqa'al amal, yang karenanya lah, dengan alasannya lah, waqa'al amal, terjadi amalan itu. Walihada yuqsadu bihi, dan karena inilah, walaha yuqsadu bihi, dan karenanya lah ditujukan amalan tersebut. Wala raibah, dan tidaklah diragukan, anna hadza ismun li jami'i usulil imani wa furu'ih, yang demikian ini adalah nama bagi segenap usul iman, segenap pokok-pokok iman, wa furu'ih, dan cabang-cabang daripadanya. Inilah pengertian dari seluruh pengertian iman, dan baik pokoknya maupun cabangnya. Wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma. Nah, juga albir masuk dalam pengertian ini pula. Berarti memang kalau disebutkan sendiri-sendiri, albir wa taqwa mempunyai pengertian yang sinonim. Wa amma inda iqtirani ahadihima bil akhari, adapun inda iqtiran, digandengkan, ahaduhuma, yang satunya, bil akhar, dengan yang lainnya, kama ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah yang kita sedang bahas ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, digandengkan di sini. Fal farqu bainahuma, maka perbedaan di antara albir wa taqwa itu adalah farqun bainas sababil maqsudi li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Seperti perbedaan antara sebab yang al-maqsud, yang dituju, yang dituju dengannya itu kepada kepentingan lain. Sebab itu diamalkan untuk tujuannya untuk mencapai apa? Yang lainnya. Apa yang lainnya? Yaitu akibat. Iya kan? Sebab itu diamalkan untuk menuju kepada akibat. Kemudian al-ghayah al-maqsudah li nafsiha, tujuan akhir, al-maqsudah, yang dituju pada dirinya sendiri. Jadi perbedaan antara at-taqwa wal bir
albir wa taqwa ketika digandengkan penyebutannya, kemarin sudah kita bahas, bila digandengkan penyebutannya maka maknanya berbeda. Maka perbedaannya ialah seperti perbedaan antara madza as-sababul maqsud li ghairihi dan al-ghayatul maqsudah li nafsiha. Seperti perbedaan antara sebab dan tujuan. Berarti memang ini berkaitan. Fa innal birra matlubun li dzatihi. Karena itulah maka albir adalah matlubun, adalah sesuatu yang diinginkan li dzatihi, pada zatnya itu. Idh huwa kamalul abdi wa salahuhu, di mana albir itu adalah kamalul abdi, kesempurnaan seorang hamba, wa salahuh, dan kebaikan pada hamba itu. Alladzi la salaha lahu bidunihi kama taqaddam, yang tidak bisa menjadi baik bidunihi, tanpa albir itu. Tidak bisa seorang hamba menjadi baik tanpa albir itu, sebagaimana telah dibicarakan sebelum ini. Wa amma taqwa, adapun takwa itu, fahuwa tariqal musil ilal birri, adalah jalan, at-tariq adalah jalan al-musil yang menyampaikan orang ilal birri, kepada kebaikan, kepada albir tersebut. Jadi albir tujuannya, sedangkan jalan menuju tujuan tersebut ialah at-taqwa. Nah, wal wasilatu ilaih, dan takwa itu ialah wasilah, sarana pengantar yang mengantarkan orang kepada albir tersebut. Walafduha yadullu ala hadza, dan lafaz takwa itu menunjukkan pengertian yang demikian. Lafaznya saja. Fa innaha fu'la, lafaznya takwa ialah waznnya fu'la, takwa fu'la. Wa man waqa yaqi wa kana asluha. Wa min waqa yaqi, dan juga dari asal kata waqa yaqi. Waqa yaqi artinya menjaga diri. Naam. Wa kana asluha, asalnya ialah waqwa. Takwa itu asalnya ialah waqwa. Faqallabul waw ta'an, kemudian dirubahlah waw pada kata pertama itu tadi, waqwa tadi, waw dirubah menjadi ta, sehingga takwa. Faqallabu al-waw ta'an kama qalu turat minal wirathah. Kata turat dari kata wirathah, sehingga dirubah menjadi ta, menjadilah turat. Tujah minal wajh, kata tujah dari al-wajh, depan. Tukhmah minal wakhm, wa nadhairuha, dan yang semisal itu banyak dalam kata-kata bahasa Arab. Falafduha, maka lafaz takwa itu sendiri dalun ala annaha minal wiqayah, itu saja menunjukkan makna wiqayah. Al-wiqayah yakni perlindungan. Fa innal muttaqi, karena orang yang bertakwa itu qad ja'ala bainahu wa bainan nari wiqayatan, dia dengan takwa itu telah menjadikan antara dia dengan neraka wiqayah, pelindung. Ya. Fal wiqayatu min babi daf'id darar, maka al wiqayah itu fungsinya apa? Perlindungan itu fungsinya apa? Ialah dari sisi
daf'id darar, menolak madarat, menolak bahaya. Ya. Fattaqwa wal birru kal afiyati was sihhah. Maka at-taqwa, ketakwaan, wal bir, dan al-bir itu seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, seperti al-afiyah was sihhah. Masya Allah. Al-afiyah kesejahteraan, was sihhah kesehatan. Ya, al-afiyah itu sehat luar dalam, jasmani rohani. Al-afiyah. Ushah biasanya nisbah kesehatan itu dinisbahkan kepada badan. Nah, maka al-afiyah itu melengkapi, ushah itu bagian daripada al-afiyah. Begitu. Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, pagi petang berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqnil afiyata wa quwwatal yaqin. Allahumma rzuqni al-afiyata wa quwwatal yaqin. Ya Allah, anugerahilah aku al-afiyah dan kekuatan keyakinan. Al-afiyah kesehatan jasmani rohani, dan quwwatal yakin kekuatan keyakinan. Ya, ini kaitannya dengan at-taqwa al-bir, at-taqwa wal bir, ialah seperti kaitannya antara al-afiyah dan as-sihhah. Nah, sekarang sudah semakin jelas apa pengertian takwa dan apa pengertian albir. Ternyata pengertian albir lebih mencakup daripada at-taqwa. Ya, albir itu ialah tujuan amalan kita. Wasilah yang menyampaikan kita kepada albir ialah at-taqwa, yang terus melindungi kita dalam perjalanan itu sampai ke tujuan tersebut, yaitu albir, dengan selamat dan sejahtera. Yaitu at-taqwa itu tadi. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ya. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ini sangat penting kita paham. Sebab banyak orang yang belajar ilmu tapi tidak bermanfaat bagi dia dalam menyelamatkan dia dari fitnah, dari fitnahnya dunia. Banyak orang yang belajar ilmu agama ini tapi tidak merubah hidupnya, tetap saja akhlaknya, ibadahnya tetap saja seperti itu, tidak berubah. Nah, ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal materinya sama, yaitu itu juga. Tapi kenapa yang satu mendapat manfaat, yang satu tidak? Memang Allah pilih yang demikian. Tinggal masalahnya kita perlu mengerti siapakah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, dan siapa yang tidak dipilih oleh Allah. Mengapa Allah memilih yang ini dan mengapa pula Allah tidak memilih yang itu? Allah dan Rasulnya menjelaskan, kadang-kadang langsung dari Al-Quran, kadang-kadang melalui hadis Nabi. Ya,
Itu perlu kita mengerti. Nah, yang kita butuhkan ialah al-ilmu nafi', bukan ilmu bahat, semata-mata ilmu, wabas. Enggak. Kita enggak mau capek-capek menuntut ilmu agama tanpa mendapatkan kepastian bahwa ilmu agama itu bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Ya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza babun syarifun. Ini adalah bab yang sangat mulia. Yuntafa'u bihi intifa'un 'azim. Yang akan mendapatkan manfaat daripadanya, yuntafa'u bihi, akan diambil manfaat daripadanya, intifa'un 'azim, kemanfaatan yang besar. Fi fahmi al-fadhil Qur'ani wa dalalatih, dalam memahami lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran. Wa dalalah, dalalah itu makna tersirat ataupun tersurat, makna yang zahir ataupun makna yang batin yang ditunjukkan oleh setiap lafaz-lafaz itu. Itu untuk memahaminya harus dengan ilmu. Ya. Wa ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulih. Dan dalam bab ini, ilmu yang bermanfaat ini, kita akan mengerti hudud, batasan-batasan ma anzalallahu ala rasulih, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Fa innahu huwal ilmun nafi'. Bab ini dinamakan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa qad dhamma Allah Ta'ala fi kitabih, dan sungguh Allah telah mencela di dalam kitabnya, man laisa lahu ilmun bihududi ma anzalallahu ala rasulih. Allah mencela orang yang laisa lahu ilm, tidak punya ilmu bihudud, tentang batasan-batasan ma anzalallahu ala rasulih, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Ya, ini diterangkan di footnote bawah itu, footnote ketiga, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Orang-orang A'rab, orang-orang gunung, Arab gunung, Badui, mereka itu lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya. Mengapa? Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ta'ala ala rasulihi. Memang ajdar, pantas, kata Allah, mereka itu tidak mengerti. Mereka itu sangat keras kekafirannya dan sangat keras kemunafikannya. Mengapa? Karena mereka itu pantas demikian, berhubung mereka tidak tahu, la ya'lamu, tidak tahu tentang hudud, batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha tahu dan maha mempunyai hikmah yang sempurna. Jadi sebab mengapa Arab, orang-orang Arab gunung itu, Badui-Badui itu yang jauh dari majelis-majelis ilmu, mengapa mereka sangat keras kekafirannya dan kemunafikannya? Karena kata Allah dijelaskan, mada, karena mereka tidak mengerti tentang batasan-batasan hukum Allah. Maka demikian pula sebab ini, kalau ditempuh
oleh orang lain, ya akan berakibat kepada persis yang menimpa pada orang-orang Arab ini, orang-orang Arab gunung ini, yaitu apa? Sangat keras kekafirannya dan sangat keras kemunafikannya, karena tidak mengerti tentang batasan-batasan hukum Allah. Kata beliau, fa inna adamal ilmi bidzalika, karena sungguhnya ketidaktahuan tentang batasan-batasan itu, mustalzimun mafsadataini azimatain, berakibat, jadi konsekuensi dari ketidaktahuan tentang batasan hukum Allah itu apa? Dua kerusakan yang besar. Ya, ahaduhuma, yang pertama, kerusakan yang pertama, ayyudkhila fi musammal lafzi ma laysa minhu, memasukkan dalam musammal lafzi kategori dalam satu makna lafaz yang bukan dari bagiannya. Seperti sekarang lafaz kufur dalam Al-Quran, ya, lafaz kafir, orang kafir maknanya. Karena tidak tahu batasan kafir itu apa, akhirnya memasukkan dalam pengertian kafir itu orang yang bukan tergolong kafir, akhirnya mengkafirkan orang Islam. Nah itu, memasukkan dalam pengertian kalimat itu yang bukan dari pengertian kalimat tersebut, yaitu orang yang bukan kafir digolongkan kafir. Kenapa? Tidak tahu definisi kafir itu apa. Itu bahayanya. Muslim, lafaz muslim, karena tidak tahu definisi muslim, maka dimasukkanlah dalam definisi itu yang bukan dari pengertian itu, karena nggak tahu batasan muslim itu. Fayahkumu lahu bihukmil muradi minal lafzi, sehingga dia pun menghukumi pihak yang tidak masuk dalam kategori lafaz itu, bihukmil murad minal lafaz, dengan hukum yang dimaukan daripada lafaz itu. Fa yusawwiya baina ma farraqallahu bainahuma, sehingga menyamakan, yusawwiya menyamakan antara apa yang ma farraqallahu bainahuma, apa yang Allah pisahkan di antara keduanya. Muslim kafir disamakan, dihukumi satu, yaitu kafir, akhirnya dihukumilah dengan itu, padahal Allah memisahkan hukum antara muslim dan kafir. Mengapa demikian? Karena tidak tahu batasan hukum Allah. Itu bahaya. Orang yang tidak mengerti al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wathaniyah, yang kedua, mafsadah, kerusakan yang kedua akibat ketidakmengertian orang tentang al-ilmun nafi' itu, ayyukhrija min musammahu ba'da afradihi dakhilah tahtahu, mengeluarkan dari pengertian musammahu, apa yang dinamakan oleh Allah dengan nama itu, sebagian dari afrad, bagian-bagian parsial yang mestinya dakhilah tahtahu, yang mestinya masuk dalam pengertian itu. Ya, ketika Allah menyebutkan lafaz musyrik, pengertiannya ialah orang yang berbuat syirik, karena tidak tahu batasan syirik itu apa, akhirnya dianggap tidak masuk dalam bagian itu orang-orang yang sesungguhnya termasuk dalam
kalimat musyrik itu. Fayuslabu anhu hukmu, sehingga diambil, dicabut daripadanya hukum pihak yang memang sesungguhnya sudah dimasukkan oleh Allah dalam kategori hukum tersebut. Fayufarriqu baina ma jama'allahu bainahuma, sehingga dibedakan, oh kalau ini bukan musyrik. Dibedakan, padahal Allah telah memasukkan semuanya itu di dalam pengertian musyrik itu. Nah, ini ya bahayanya, mafsadah azimah, mafsadah kerusakan yang besar. Akhirnya terjadi kerancuan, tidak tahu antara kawan dan lawan. Yang kawan dimasukkan dalam kategori lawan, yang lawan dimasukkan dalam kategori kawan. Kawan lawan tidak tahu batasannya, karena tidak mengerti batasan-batasan itu. Lafaz-lafaz ini dan apa batasan-batasan daripada pengertian lafaz ini, maka ini tadi akan menimbulkan, akan terjatuh kepada dua kerusakan yang besar ini tadi. Ya, kerusakan memasukkan dalam pengertian itu pihak yang tidak termasuk padanya, atau kerusakan yang kedua yaitu memisahkan, mengeluarkan dari pengertian lafaz itu pihak yang sesungguhnya Allah telah masukkan padanya. Dua-duanya ini berbahaya. Wadzakiyul fatin, maka orang cerdas. Ar-zakiyul fatin itu istilah Indonesianya itu apa? Cerdik pandai gitu. Yatafattanu, dia akan pandai sekali li afradi hadhil qaidah, untuk meletakkan atau untuk mengurai afrad, uraian bagian-bagian parsial daripada kaidah ini, wa amthaliha, dan yang semisalnya. Sehingga dia dapat melihat anna katsiran minal ikhtilafi aw aktsarihi, bahwa banyak perkara minal ikhtilaf, dari berbagai perselisihan, aw aktsari, atau mayoritas terjadinya perselisihan di kalangan umat ini, innama yansha'u min hadzal mawdhi', tumbuhnya itu dari posisi ini. Ya, tidak mempunyai kejelasan di dalam meletakkan hukum segala permasalahan itu dengan batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah. Wa tafsilu hadza la yafiya bi kitabun dakhmun, untuk mengurai secara rinci tafsilan ini, la yafiya, enggak cukup. Kitabun dakhm, kitab khusus yang besar, tebel, enggak cukup. Maka diringkas saja oleh beliau, beri contoh-contoh supaya menjadi jelas. Wa min hadzal lafz, contohnya min hadza, dari perkara ini, lafzu al-khamr dalam Al-Quran. Allah menyebutkan al-khamr, fa innahu ismun syamilun likulli muskir. Kata khamr itu nama yang syamil, meliputi kulla muskir, semua yang memabukkan. Karena Rasulullah menjelaskan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr, baik dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk asap
ataupun dalam bentuk pil yang memabukkan, itu semua khamr. Fala yajuzu al-muskirat min hirat, sebagian wa yunfi anha hukmah, kemudian dinafikan hukum khamr itu, hukum haramnya itu. Oh, kalau ekstasi itu tidak termasuk daripada khamr, sebab itu tidak termasuk daripada bidang jenis yang demikian diurai supaya tidak masuk dalam pengertian khamr. Itu sampai ada pembahasan yang kayak gitu itu, supaya karena dapat amplop tebel dari pabrik ekstasi, ya. Nah, kalau berbintang itu tidak termasuk khamr, diudek lagi dengan pembahasan begini-begini supaya keluar dari pengertian al-khamr, sehingga tidak lagi dinilai dengan hukum khamr. Ini musibah, ini mafsadah azimah, kerusakan yang besar pada umat, bahaya. Wa kadzalika lafdzul maisir, demikian pula lafaz al-maisir. Al-maisir, judi. Di dalam Al-Quran disebutkan haramnya al-maisir. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Perintah jtanibuh, maka tinggalkanlah al-maisir. Judi. Akhirnya ada upaya wa ikhraj ba'd anwa'il qimar minhu, dikeluarkan ikhraj ba'dhi, sebagian dari anwa' jenis-jenis al-qimar, perjudian, dari al-maisir itu tadi, dari judi itu tadi. Oh, ini bukan judi, ini namanya undian, bukan judi. Yang diharamkan itu judi. Kan beda tulisan judi dengan undian. Ya. Untuk dikeluarkan daripadanya hukum haramnya judi al-maisir itu. Ya. Wa kadzalika lafdzun nikah, demikian pula lafaz an-nikah. An-nikah itu ialah ijab qabul, penghalalan hubungan antara pria dan wanita yang semula haram kemudian menjadi halal karena ijab qabul antara wali dengan pihak pria yang dibimbing untuk pria ini diserai oleh wali untuk memimpin anak atau anggota pihak yang diperwalikan kepadanya sebagai istri. Ini nikah, ya, dengan rukun dan syaratnya. Wa idkhalu ma laisa binikahin fi musammahu, di mana istilah nikah ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, dipuji oleh Rasulullah di dalam hadis, tetapi kemudian bagaimana idkhal, memasukkan kepada definisi an-nikah ini ma laisa binikahin, yang sesungguhnya bukan nikah, fi musammahu, dalam nama ini, ya, sehingga dikasih embel-embel nikah mut'ah, jadi namanya nikah juga, padahal haram, bukan masuk dari nikah, padahal zina. Nikah mut'ah, nikah kontrak,
Ya, seperti yang diajarkan oleh Khomeini la'natullah alaih di dalam kitabnya Tahrirul Wasilah di jilid pertama. La ilaha illallah. Khomeini mengatakan, dan boleh seorang wanita datang kepada seorang pria, kemudian wanita ini menjulurkan tangannya kepada pria itu, dan pria itu menyambutnya. Kemudian wanita itu menyatakan kepada pria tersebut, aku nikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian dalam tempo sehari, seminggu, sebulan, setahun, halan, kontan bayarnya. Maka si pria itu menyatakan, aku terima nikahnya. Maka halallah keduanya sampai batas waktu yang ditentukan, tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi. Jadi datang ke kolong jembatan, terus salaman, melafadzkan ijab qabul itu halal sampai batas waktu yang disebutkan. Kalau batas waktu yang disebutkan dalam ijab qabul itu sehari, ya sehari, terus cerai otomatis. Dan cerainya namanya bain, tidak boleh kembali lagi. Jadi harus cari yang baru lagi. Yang kayak gini, wasaknya, kotornya ini dimasukkan dalam definisi an-nikah. Mafsadah azimah, kerusakan yang luar biasa besar. Ini. Ya. Naam. Wa kadzalika lafdhu ar-riba. Demikian pula lafaz ar-riba. Riba. Wa ikhraju ba'dhi anwa'ihi minhu. Dikeluarkanlah dari jenis-jenis riba itu dari pengertian riba. Terus kasih nama lain, bunga, indah bunga. Sehingga tidak lagi dinamakan riba, agar tidak dihukumi riba. Begitu. Biaya administratif, bukan riba, ini biaya administratif ini. Fahadar riba, di mana dalam jual beli terjadinya di dalam hutang piutang terjadinya perjanjian kesepakatan untuk pembayaran yang lebih daripada apa yang dihutang daripadanya. Riba. Tapi dikeluarkan dari itu untuk apa? Untuk supaya dihukumi dengan hukum halal. Padahal Allah menyamakan antara ini dan itu, tetapi kemudian dibedakan dengan cara mengeluarkan dari definisi itu. Wa idkhal ma laisa biriba fihi, dan dimasukkan apa yang bukan daripada pengertian riba padanya. Yang bukan dihukumi riba dianggap riba, yang sesungguhnya riba dianggap bukan riba. La ilaha illallah. Terjadi kerancuan, kekacauan hukum daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran was sunnah. Nah, ini adalah mafsadah, kerusakan yang azimah. Wa kadzalika lafdhu dzulm wal adl, demikian pula lafaz dzulm, kedzaliman, wal adl, dan keadilan. Wal ma'ruf wal munkar, juga lafaz ma'ruf dan lafaz munkar, lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Wa nadhairuhu aktsaru min an tuhsa, dan yang semisal itu lebih banyak lagi untuk dihitung. Kalau ini tidak difahami dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, kacau balau. Hukum syariah itu justru dijadikan alat untuk centang perenang. Bagaimana orang khawarij
yang memasukkan kaum muslimin dalam definisi kufur, akhirnya menghukumi kaum muslimin dengan hukum sebagai orang kafir harbi, yang kemudian menghalalkan darah muslimin karena mereka tidak memahami lafaz-lafaz al-kufur di dalam Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar, tidak dengan al-ilmun nafi', tidak dengan ilmu yang bermanfaat. Akibatnya fitnah besar terjadi di kalangan kaum muslimin, ditumpahkannya darah muslimin karenanya. Bagaimana orang-orang murji'ah yang mengeluarkan al-amal, amalan itu dari iman, dari definisi iman, akhirnya mereka kemudian mengatakan tidak ada beda antara imannya orang asi, orang yang durhaka, maksiat kepada Allah, dengan imannya para nabi. Karena iman itu tidaklah bertambah dengan amalan taat, dan tidaklah berkurang dengan amalan akhirnya mereka pun terjatuh fitnah, menyamakan dalam hal kehormatan dan kemuliaan orang-orang soleh dengan orang-orang rendah, orang-orang yang taleh, yang suka bermaksiat, karena mereka tidak memahami definisi al-iman dengan al-ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Telah terjadi sekian banyak kebid'ahan di kalangan kaum muslimin akibat dari mereka mengabaikan kemestian untuk berpegang dengan al-ilmu nafi' di dalam memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Wal maqsudu, dan yang dituju dengan uraian ini, annal maqsuda min ijtima'in nasi wa ta'ashurihim, bahwasannya tujuan daripada ijtima'in nas, berkumpulnya orang, wa ta'ashurihim, dan bergaulnya mereka sesama muslimin itu adalah huwa at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam al-bir dan at-taqwa. Fayu'inu kullu wahidin sahibahu 'ala dzalika ilman wa amala, sehingga yu'in akan membantu kullu wahid, setiap orang akan yu'in, membantu sahibahu, temannya sesama muslim, ala dzalika, di atas prinsip atau dalam rangka albir wa taqwa, ilman wa amala, dengan ilmu dan dengan amal. Membantu temannya, tolong menolong dengan temannya di atas dasar albir wa taqwa. Kalau tidak mengerti definisi albir wa taqwa, membantu tolong menolong dengan temannya di dalam perkara al-itsm wal udwan, tidak terasa dosa dan pelanggaran hukum, padahal dia menyangka membantu temannya ini, tolong menolong dengan temannya ini dalam rangka albir wa taqwa. Nah, itu bahayanya. Maka harus tolong menolong itu dengan ilman wa amalan, harus dengan ilmu dan amal. Ya, maka jangan kamu ikut-ikutan dalam beragama, harus dengan ilmu
dan dengan amal. Kalau kamu ikut-ikutan dalam ta'awun, dalam tolong menolong, akhirnya kamu tidak terasa membentuk gerombolan pengacau, gerombolan bandit-bandit. Akhirnya sama keadaan kamu dengan gerombolan-gerombolan itu, geng-geng. Kamu dalam keadaan tidak merasa, padahal merasa yakin di dalam albir wat taqwa. Gerombolan pemberontak para khawarij itu merasa yakin mereka bahwa mereka adalah kelompok orang mukmin yang sedang berjihad fisabilillah. Dalam keadaan mereka tidak mengerti apa itu definisi al-jihad yang diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ternyata begitu sampai di akhirat digolongkan oleh Allah kilabun nar. Kata Nabi, mereka yang mati di dalam kondisi memberontak kepada pemerintah muslimin, maka mereka itu ialah kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjingnya neraka, anjingnya neraka, anjingnya neraka, kata Rasulullah. Sampai di akhirat dalam keadaan merasa membawa amalan jihad, sampai di sana masukkan dalam golongan anjing-anjingnya neraka. Wah, asafah, betapa menyesalnya ketika orang itu seperti ini kondisinya, karena tidak beramal dengan ilmu dan tidak beramal dan tidak berilmu ketika beramal. Fa innal 'abda wahdahu la yastaqillu bi ilmi dzalika. Karena seorang hamba sendirian la yastaqil bi ilmi dzalik, dia tidak akan bisa sendirian untuk mengerti perkara itu. Perlu guru, perlu pembimbing. Wala bil qudrati alaih, dan juga tidak mampu seorang hamba dalam beramal dengan agama itu, tidak akan mampu, tidak mempunyai qudrah, tidak mempunyai kemampuan untuk beramal dengan agama itu tanpa adanya teman yang dia harus berta'awun, tolong menolong dengannya. Faqtadat hikmatur Rabbi subhanahu, maka di sini telah terjadi merupakan kemestian daripada hikmah Allah yang maha sempurna, hikmah Allah yang maha suci, an ja'alan naw'al insani, Allah menjadikan jenis manusia ini qa'iman ba'duhu bi ba'dih, bisa berdiri menjalankan kehidupan ini ialah dengan tolong menolong sebagian atas sebagian yang lainnya. Mu'inan ba'duhu li ba'dih, saling menolong sebagian atas sebagian yang lainnya, baru terlaksana amalan itu. Masya Allah, dalam menuntut ilmu ataupun dalam beramal dengan ilmu, semuanya tidak bisa sendiri orang itu, harus membutuhkan yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup?